Alhamdulillahilladzi amarana bil jamaah wa nahana anil furqati wal qita'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kota Bogor beserta seluruh taskil dan bagian otonomnya, pimpinan cabang Persatuan Islam Bogor Utara dengan seluruh taskil dan seluruh bagian otonomnya, hadirin hadirat ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat kudrah, iradah dan inayah Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini, hari Ahad, kita bisa berjumpa dan bertemunya kita bukan hanya sebatas bertemu jasad, akan tetapi ruh yang kita bina, yang kita tanam dan kita jaga serta kita pelihara, bertemu saat ini. Mudah-mudahan bertemunya kita pada saat ini betul-betul bisa membangkitkan semangat kita dalam hidup berimamah, berimarah, berjam'iyah di lingkungan Jam'iyah Persatuan Islam. Ikhwatu iman, hadirin hadirat, tadi sudah dikemukakan dengan pembahasan dan juga tanya jawab kita saat sekarang ini, bagaimana bisa menumbuhkan mahabbah terhadap jam'iyah, dan juga bagaimana esensi hidup berjam'iyah di lingkungan Jam'iyah Persatuan Islam, baik secara akli maupun secara dalil nakli. Tidak sedikit orang menstigma kepada kita ini, atau bahkan kepada para anggota. Yang penting kita ini Quran Sunnah, tidak usah berjam'iyah. Tong organisasi-organisasi anu penting mah Quran Sunnah we. Begitu kata orang Bandung itu. Duka ari kata orang Bogor mah. Kayaknya tidak akan beda tuh. Tidak usah kita berjam'iyah, yang penting itu Quran Sunnah. Itu yang seringkali menurunkan semangat. Nyanya betul lah. Nanaonan make jeung ngariung di organisasi yang jelas itu banyak gibahnya, banyak itunya, banyak ininya. Itu seakan-akan menjadi pembenaran. Nu penting mah Quran Sunnah. Nah, berjam'iyah. Itu seringkali menjadi sorotan. Padahal bukankah kita berjam'iyah itu adalah implementasi dari Quran dan Sunnah? Kalau berjam'iyah ini bukan implementasi dari Quran dan Sunnah, ngapain kita mesti berjam'iyah? Mengapa? Karena pada hakikatnya namanya manusia itu pasti berkelompok. Apakah manusia itu bisa hidup sendirian? Tidak bisa. Pasti berkelompok. Kita berkelompok di Jam'iyah Persatuan Islam. Lalu ada yang menyendiri, yang munfarid. Apakah yang munfarid itu berkelompok? Berkelompok. Kelompoknya kelompok munfarid. Ya. Di dunia ini ada blok. Blok timur, blok barat. Lalu ada non-blok. Apakah non-blok itu blok? Tuh, gitu. Ya, yang ini berjam'iyah di Jam'iyah Persis, yang ini berjam'iyah di Jam'iyah Muhammadiyah,
Yang ini berjam'iyah di Jam'iyah NU. Lalu ini tidak berjam'iyah. Nu penting mah Quran Sunnah. Teh berkelompok dengan orang-orang seperti itu. Ada orang yang salat berjamaah, ada orang yang salat munfarid. Apakah orang yang salat munfarid itu berkelompok? Berkelompok, kelompoknya dengan orang-orang yang salat munfarid. Eta mah kelompok munfarid wae eta mah. Nu ieu mah kelompok salat berjamaah wae ieu mah. Ya. Nah, oleh karena itu kalau manusia itu tidak bisa kecuali mesti berkelompok karena memang itu adalah garizah dan insting manusia. Tinggal kita pilih, kita mau berkelompok dengan kelompok yang mana. Abdi marek munfarid teh TKD. Berkelompok teteh. Abdi marek nyalira we. Nyata nu nyalira teh berkelompok. Kelompoknya dengan orang-orang yang punya anggapan seperti itu. Lah detu aya keterangan kudu berjam'iyah kata siapa? Kata siapa? Bukankah Nabi itu menyatakan bahwa alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Bahkan apabila kalian itu berangkat bertiga, maka angkatlah salah satu di antaranya pemimpin amir safarnya itu. Jadi kalau kita berangkat saja tetapkan amir safar, kita sedang tidak berangkat. Saat berangkat itu banyak persoalan-persoalan di jalan. Sekarang kita tidak berangkat, apakah tidak ada persoalan? Banyak persoalan. Oleh karena itu, secara akli sulit bagi kita untuk tidak berkelompok. Adapun dalil nakli, Allah mengungkapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian itu baik laki-laki maupun perempuan itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Supaya apa? Lita'arafu, supaya mereka itu ta'aruf, supaya saling mengenal. Tapi ingat bahwa yang paling takwa di antara kalian itu itulah yang paling mulia. Dengan kalimat inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, itu menunjukkan bahwa manusia tidak bisa hidup mandiri atau sendiri. Di situ disebutkan ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Diawali dengan kalimat ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kami ciptakan laki-laki dan perempuan. Dengan laki-laki dan perempuan saja ini sudah dua kelompok. Ada kelompok laki-laki, ada kelompok perempuan. Dan bahkan ada organisasi aktivis perempuan. Begitu. Laki-laki perempuan. Lalu dari laki-laki dan perempuan ini kami jadikan syu'ub. Bersuku-suku. Wa qabaila, kabilah-kabilah. Ya, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Jadi manusia itu kalau ada kesamaan, itu pasti mereka berkumpul dan berkelompok. Kenapa? Karena biasanya mereka berkelompok kalau ada kesamaan. Disebutnya usulut tasawi, pokok-pokok kesamaan. Eta we barudak urang geuningan. Anak-anak muda kita, anak-anak milenial, hobi motor gede. Itu hanya karena hobi. Kesamaannya itu dari sudut hobi, mereka berkelompok. Namanya geng motor gede. GMG itu. Mereka berkumpul. Tiap hari Sabtu, hari Minggu, itu mereka pergi kemana. Itulah berkelompok.
Selama manusia itu ada kesamaan, maka biasanya mereka berkelompok. Asal ada usulut tasawi, pokok-pokok kesamaan. Sama-sama mempunyai mobil yang berwarna putih, white car. Ternyata ada kelompoknya, kelompok white car. Sama-sama menyukai motor Honda, pan aya geuning naon teh one heart naon. Ya, ada one heart. One heart. Itu sama-sama menyukai motor Honda. Sama-sama menyukai motor Yamaha, semakin di depan. Jadi disitulah usulut tasawi, pokok-pokok kesamaan. Asal ada kesamaan, pasti orang akan berkelompok. Ya, baik itu kesamaannya itu secara watak, kemudian kesamaannya itu dari sudut hobi, kesenangan, kesukaan, pasti bakal berkelompok begitu. Di samping usulut tasawi itu Allah menerangkan usulut tafadul, pokok-pokok keutamaan. Apa keutamaan itu? Ingatlah bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah yang paling takwa. Jadi Allah memuliakan manusia dari kelompok manapun mereka lahir, maka yang paling dimuliakan oleh Allah itu yang paling takwa. Ada memang di Quran disebutkan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Sebagian manusia mengira bahwa ketika Allah menguji dengan limpahan harta dan juga kehormatan jabatan, ternyata manusia mengatakan Allah memuliakanku. Tapi ketika manusia itu diuji dengan disempitkan rezeki, diberikan kesulitan di dalam hidup, apa yang mereka katakan? Fayaqulu rabbi ahanani. Mereka mengatakan bahwa Tuhanku telah menghinakan. Jadi dimuliakan dan dihinakan itu sebagian orang mengatakan bahwa kalau dilimpahkan harta Allah memuliakan, kalau diberi kesempitan rezeki berarti Allah menghinakan. Allah menyatakan kalla. Bukan dengan cara seperti itu Allah memuliakan. Sebab kalau Allah memuliakan dengan limpahan harta, berarti di dunia ini yang paling mulia itu siapa? Qarun. Ya. Yang paling mulia di dunia ini adalah Qarun. Kenapa dia yang memiliki limpahan harta yang banyak? Kalau begitu, Qarun akan menempati urutan pertama dalam hal dimuliakan oleh Allah, karena dia itu mendapatkan limpahan harta. Tapi buktinya, faktanya, tidak ada seorang pun punya anak yang lahir dinamai siapa nama anak bayi ini? Cecep Qarun, tidak ada tuh. Kita tahu Fir'aun ini adalah sosok yang memiliki jabatan tinggi, kekuasaan yang luar biasa, penguasa mutlak, penguasa tunggal. Tapi tidak ada seorang ibu yang melahirkan bayi, lalu bayinya itu laki-laki, lantas dia ingin agar bayinya itu seperti Fir'aun, lalu dia kasih nama Aun Fir'aun. Ayah henteu Bu di Bogor? Ayah di Bogor? Artinya bahwa sama sekali Allah tidak dengan cara seperti itu menghormati, menghargai, mengangkat harkat derajat manusia. Tapi dengan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang tahu, siapa yang faham Bilal itu punya villa di mana? Apa Bilal itu punya villa di puncak? Apakah
Bilal itu punya rumah di pinggir jalan, tapi ternyata Allah memuliakan melalui lisan nabinya. Kata Nabi kepada Bilal, wahai Bilal, kau punya amal apa sampai aku dengar suara sandalmu di surga? Allah memuliakan Bilal dengan cara apa? Innamal ikram bit ta'ah wa innamal ihanah bil ma'siyah. Allah memuliakan seseorang itu dengan tingkat ketaatan. Semakin taat kepada Allah, semakin mulia di hadapan Allah. Dan Allah menghinakan seseorang itu bil maksiat. Jika seseorang itu melakukan maksiat, Allah akan hinakan. Jangankan nanti di akhirat, di dunia pun Allah hinakan. Seperti itulah. Oleh karena itu, inna akramakum indallahi atqakum. Maka dengan demikian, mengingat kita ini tidak bisa tidak, mesti berkelompok. Nah kalau kita berkelompok, mau di kelompok mana? Dan mengapa kita memilih Jam'iyah Persis sebagai kelompok yang kita minati? Nah orang tebet ka Persis. Ya, kenapa kita masuk Jam'iyah Persis? Bahkan bukan hanya kita, bukan hanya sebagai seorang kita, tapi istri dibawa jadi persistri, lalu juga anak jadi pemuda, anak perempuan jadi pemudi, bahkan anak-anak kita sebelumnya di pesantren Persis jadi ummahatul God, jadi rijalul God. Kenapa kita begitu yakin? Hanya dengan berkelompok di kelompok ini Allah akan memberikan kemuliaan. Allah akan memuliakan kita secara abadi nanti di akhirat. Sebab tidak mudah kita membawa istri, membawa anak. Tidak mudah itu. Tidak mudah. Mesti dengan sebuah keyakinan. Sebab jika tidak yakin, istri dan anak tidak akan dibawa. Hanya dengan sebuah keyakinan bahwa hayu urang di dia we. Ketika istri hendak mengaji di Persistri, jajabkeun ku urang teh. Begitu juga anak mau ada acara di pemuda, kita antarkan. Anak ada acara di pemudi, kita antarkan. Kenapa? Karena yakin berkumpul dengan mereka ini akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Sebab jika tidak, saya yakin kita tidak akan mengantarkan dan tidak akan mengajak mereka untuk masuk berkelompok di sini. Tinggal barangkali yang harus kita pahami, ada jam'iyah, ada jamaah, ada al-jam'iyah, ada jamaah, ada al-jamaah. Ini yang harus dipahami. Jam'iyah itu dalam bahasa Arab, bahasa kitanya organisasi. Sebagian saudara-saudara kita mengharamkan organisasi. Persis mah ongkoh ngaberantas bid'ah, tapi ternyata dia sendiri pelaku bid'ah. Kenapa? Karena Persis sendiri itu adalah organisasi. Sementara Nabi kan di zaman Nabi teu aya organisasi. Nabi tidak pernah berorganisasi. Cik ari Nabi teh Muhammadiyah, NU Persis. Eta Abu Bakar kapungkur kumaha. Ternyata ada sebagian orang yang membid'ahkan dan mengharamkan berorganisasi. Cuma sayang, yang mengharamkan berorganisasi punya pesantren. Dia itu pimpinannya, ada bendaharanya, ada sekretarisnya, ada itu tata usahanya, ada pembantunya, ya guru-gurunya,
Apakah pesantren itu organisasi? Bukan. Ya. Jadi sebetulnya mereka tidak konsisten mengharamkan organisasi kepada kita, tapi dia sendiri bikin organisasi. Inilah. Maka dengan demikian tetap yang namanya orang memiliki visi dan misi yang sama, memiliki kesamaan, pasti berkelompok. Nah, ternyata jamiah kita, organisasi kita itu adanya sebelum Indonesia ada. Jamiah Persatuan Islam itu berdiri sebelum Republik ini berdiri. Lebih tua jamiah ini ketimbang Republik Indonesia ini. Bahkan salah satu bidan yang membidani Republik Indonesia ini. Oleh karena itu ada organisasi-organisasi atau jamiah yang lahir sebelum Indonesia ini ada yang lahir setelah Indonesia ini berdiri. Mengapa Indonesia ini lahir? Ternyata dibawa oleh orang-orang yang memiliki kesamaan untuk memerdekakan bangsanya. Dari mulai Budi Utomo tahun 1905, terus datang ada SI, ada SDI, ada Muhammadiyah, ada Al-Irsyad dan lain sebagainya, termasuk Persis tahun 1923. Semua itu memiliki kesamaan visi dan misi, yaitu ingin memerdekakan bangsa ini dari kungkungan penjajah Belanda. Dan ternyata apa? Terbukti tahun 45 Indonesia berdiri. Seiring dengan perjalanan waktu, ternyata begitu merdeka, Indonesia ini gonjang-ganjing dari hal ideologinya sampai lahirlah Pancasila. Tahun 1950 kita menjadi Republik Indonesia Serikat. RIS. Begitu sampai pada Republik Indonesia Serikat tahun 50, ternyata kader jamiah kita yang bernama Bapak Muhammad Nasir sebagai seorang negarawan teladan umat. Apa yang terjadi? Pada tahun 50-an Pak Nasir kedatangan Bung Karno. Nasir, aku serahkan Indonesia ini kepadamu, karena Indonesia sudah tidak ada lagi, melainkan menjadi negara-negara bagian dan ada kepala-kepalanya. Pak Nasir waktu itu tidak lantas menepuk dada, wah saatnya aku jadi presiden. Tidak. Melainkan datang kepada gurunya, yakni Tuan Hasan, A. Hasan. Sampailah di rumah A. Hasan, kata Pak Nasir kepada A. Hasan, Tuan, saya kedatangan Bung Karno. Pada saat Bung Karno datang, ia menyerahkan, Nasir, saya serahkan Indonesia kepadamu, karena Indonesia sudah tidak ada lagi, melainkan menjadi negara-negara bagian. Demikian Bung Karno mengatakan. Barangkali Tuan Hasan punya pandangan. Apa yang dikemukakan oleh Tuan Hasan waktu itu? Ternyata Tuan Hasan cerita, Nasir, dulu Ka'bah itu kebanjiran. Dan Hajar Aswad itu keluar dari porosnya. Karena Hajar Aswad keluar dari porosnya, seluruh ketua-ketua kabilah merasa berhak untuk menempatkan kembali Hajar Aswad pada porosnya.
Sehingga hampir terjadi perang saudara sebelum Muhammad diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Dan pada waktu itu beruntunglah Paman Khalid bin Walid mengumpulkan seluruh ketua-ketua kabilah untuk berembuk siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di porosnya itu. Ternyata muncullah kriteria. Apa kriterianya? Siapapun, ketua kabilah manapun yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram, itulah yang berhak menempatkan dan meletakkan Hajar Aswad pada porosnya. Ternyata setelah disepakati, diketuk palu, disebarkan, dan siapapun yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram, dialah yang berhak meletakkan Hajar Aswad lagi. Ternyata yang pertama masuk Masjidil Haram siapa? Muhammad bin Abdullah. Akhirnya secara legitimit Muhammad bin Abdullah lah yang berhak meletakkan Hajar Aswad di porosnya itu. Tapi ternyata waktu itu Muhammad bin Abdullah itu tidak demikian, melainkan dibawanya sehelai kain. Lalu setiap ketua-ketua kabilah memegang ujung-ujung kain tersebut, dan Nabi itu pada waktu itu meletakkan Hajar Aswad itu di tengah-tengah. Lalu diangkatlah sama-sama oleh seluruh ketua kabilah dan diletakkanlah. Setelah itu Pak Nasir pulang. Karena mengerti. Pak Nasir itu kan cerdas. Cuma gurunya lebih cerdas. Ya. Pak Nasir tidak begini. Saya jauh-jauh datang ke guru. Saya kedatangan Bung Karno. Malah guru ngadon-ngadongeng Hasan teh. Tidak begitu kan? Apa yang terjadi dari isi itu? Ternyata Pak Nasir datang lagi ke Bung Karno. Kata Pak Nasir kepada Bung Karno, izinkan aku roadshow ke seluruh negara-negara bagian. Akan aku suruh mereka itu untuk bergabung, meleburkan diri menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Ternyata tidak ada satupun ketua kepala negara itu yang menolak, dan tidak ada satu tetes darah pun yang menetes. Semuanya setuju. Didatangi lagi Bung Karno. Ternyata semua kepala-kepala negara siap untuk bergabung dan akan bergabung menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kata Bung Karno, Nasir bawa ke konstituante, sampaikan di sana. Dan ternyata seluruh anggota konstituante menyatakan setuju. Akhirnya tahun 50 itu menjadi sebuah momentum. Pak Nasir ini menjadi bapak integral, bapak yang menyatukan ya bangsa kita ini, sehingga beliaulah seorang yang yang membuat atau yang melahirkan negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Ternyata NKRI itu aya patah nasan Ka'bah kabanjiran geningan. Hasannya tidak disebut-sebut, tapi yang disebut-sebut adalah muridnya, yakni Bapak Muhammad Nasir. Tentu kita pada saat ini bukan sedang dalam posisi menepuk dada, bukan. Tapi beginilah orang tua kita dahulu, bahwa ternyata yang paling mulia itu adalah yang paling takwa. Waktu itu kenapa Hasan tidak mengambil sebuah kesempatan? Nasir, mumpung Soekarno itu menyerahkan, cepat ambil. Biar Persis itu yang memimpin. Kesempatan. Jangankan PLT Presiden, PLT Bupati saja berebut orang. PLT Wali Kota saja orang itu pada pengen. Ini PLT Presiden diserahkan lagi. Hasan tidak dalam posisi seperti itu. Inilah bagian dari kita mengenal tokoh-tokoh
sesepuh-sesepuh Jam'iyah Persatuan Islam pada masa awal kemerdekaan. Sebab terus terang saja dengan mengenal tokoh-tokoh dan sekelumit pemikiran-pemikirannya akan ada sekurang-kurangnya mempengaruhi dan membangkitkan semangat kita dalam berjam'iyah. Mungkin Persis tidak banyak disebut-sebut oleh aparat, tapi NKRI harga mati sahat teh. Ya, banyak disebut NKRI harga mati. Kita sebagai seorang yang mengerti tentang bagaimana sebetulnya awal mulanya NKRI, kita hanya tersenyum. Mudah-mudahan dengan dipertahankannya harga mati, ya tentu Allah tidak buta. Orang yang menelusuri dan membidani lahirnya NKRI ini, saya yakin Allah telah menetapkan pahala bagi mereka, baik itu muridnya maupun guru-gurunya. Seperti itulah Jam'iyah kita ini. Jadi Jam'iyah kita ini punya masa lalu. Oleh karena itu, mengingat Jam'iyah Persis itu punya masa lalu, jadi Jam'iyah kita ini termasuk aset masa lalu, aset bangsa, aset kaum muslimin, aset sejarah, aset Islam. Ada yang Jam'iyah yang lahir akhir-akhir ini, saudara-saudara kita kan ada yang di Jam'iyah yang baru saja mungkin 10-15 tahunan yang baru lahir ada. Barangkali belum punya banyak tokoh, belum punya melahirkan tokoh-tokoh. Tapi kita Jam'iyah yang memiliki banyak sejarah dan buku-bukunya serta tinta perjalanannya bisa kita baca dalam sejarah. Oleh karena itu insya Allah Persis Pers itu akan terus menerbitkan buku-buku legasi warisan orang tua kita dahulu. Sekarang buku yang baru itu Istifta Risalah Al-Ustadz Kiai Haji Abdurrahman dari sejak tahun 62 sampai 83. Kurang lebih sekitar 20 tahunan. Itu dikemas dalam bentuk tanya jawab. Dari mulai bab Toharoh sampai kepada bab lain-lain. Ya. Insya Allah. Termasuk juga tafsir Al-Furqan Ahsan. Dan juga ada manuskrip-manuskrip yang juga belum diterbitkan. Insya Allah akan terus dihidupkan supaya warga Jam'iyah itu betul-betul mengetahui, mengenal tokoh-tokoh Jam'iyah kita dan juga mengenal pemikiran-pemikirannya. Pemikiran-pemikiran mereka itu ternyata, waduh, istilah orang Sunda manaon kareueut, mun dina sangu mapulen. Ya, Pak Nasir mengingatkan kepada istrinya, cukupkan yang ada, karena yang ada itu pasti cukup. Jadi cukupkan yang ada itu pasti cukup. Itu nasihat-nasihat dari orang tua kita. Pak Nasir kepada para politikus, ingat bahwa negara bukan tujuan, tapi melaksanakan Quran dan Sunnah di sebuah negara itulah tujuan. Ini hal-hal yang seperti ini membangkitkan kita. Negara bukan tujuan, tapi melaksanakan Quran dan Sunnah di sebuah negara itulah tujuan. Jam'iyah Persatuan Islam, nah ini. Mengapa kita memilih Jam'iyah Persatuan Islam? Jam'iyah itu organisasi, Persatuan Islam itu nama.
nama sebuah organisasi. Sama dengan organisasi Persib, Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung, gitu kan ya. Sama itu, kan sama-sama organisasi. Persib dengan Persis, apalagi sekarang ada Persis itu Persatuan Sepak Bola Solo. Begitu. Persis kamari cenah eleh kusaha. Sanes ku Muhammadiyah ku. oleh Persis kalah dengan Persib misalnya. Nah, Persis sekarang itu kan ada perkumpulan sepak bola. Itu sama sebetulnya. Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Sama-sama organisasi. Organisasi itu adalah ya sekelompok orang berkumpul dengan membawa kesamaan tujuan. Cuma kalau ini di bidang olahraga, nah Persatuan Islam ini tentu saja sebuah jam'iyah atau organisasi yang ternyata tidak bisa disamakan dengan organisasi-organisasi yang lain. Di mana letak perbedaannya? Di mana letak ketidaksamaannya itu? Ternyata letak ketidaksamaannya adalah ada sebuah keterangan. Nabi SAW bersabda, "Ibtaraqat Banu Israil ala sintaini wassab'ina millatan." Bani Israel itu terpecah menjadi 72 golongan. Wasatat tariqu ummati ala salasin wasab'ina millatan. Dan akan berpecah umatku ini menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar. Semua itu berada di neraka. Kecuali satu. Illa millatan wahidatan. Kecuali satu golongan saja. Siapakah golongan itu? Manhum, yakni al-jama'ata, yakni kelompok yang sifat dan tabiatnya itu al-jamaah. Apa al-jamaah itu? Wa fi riwayatin, dalam sebuah riwayat Rasulullah menyampaikan ma ana alaihi wa ashabi, yaitu satu kelompok yang memiliki sifat dan tabiatnya itu al-jamaah. Al-jamaah itu apa? Yakni ma ana alaihi wa ashabi, yang berpegang teguh kepada yang aku pegang dan para sahabatku pegang. Jadi sebuah organisasi atau sebuah kelompok yang mempunyai sifat dan tabiatnya itu al-jamaah, yaitu yang memegang kepada pedoman yang aku pegang dan yang dipegang oleh para sahabatku. Maka Persatuan Islam memposisikan diri pada jam'iyah, pada organisasi yang mempunyai wawasan al-jamaah. Apa al-jamaah itu? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang dipegang oleh aku dan para sahabatku. Dalam keterangan yang lain, yang dimaksud dengan al-jamaah itu adalah mujama'atu ahlil haqqi, yakni kelompok yang senantiasa membela kebenaran. Sehingga walaupun dia sendirian, dia itu termasuk man kana alal haqq, siapa yang berada dalam kebenaran. Itulah makanya Persatuan Islam selalu saja ingin menjunjung tinggi kebenaran.
Ingin benar, bukan ingin menang. Ingin benar. Sebab kalau membela kebenaran itu, kesulitannya, kesengsaraannya menjadi jihad. Harta kekayaan yang keluarnya itu menjadi sedekah. Andai kata wafat, wafatnya pun syahid. Tapi membela kebatilan, mujama'atu ahlil batil, kesulitan kesengsaraannya itu menjadi maksiat. Harta yang melimpah dikeluarkan menjadi mubadzir. Andai kata mati, konyol. Oleh karena itu, yang diperjuangkan oleh Jam'iyah Persatuan Islam itu adalah kebenaran. Mujama'atu ahlil haqqi, kelompok yang selalu memperjuangkan kebenaran. Persis tidak mau berbeda, tidak mau. Tapi persis ingin benar, walaupun harus berbeda. Teu hayang beda persis teh. Ngan persis mah hayang bener, kajen beda jeung batur. Nah cenah persis mah beda wae, teu hayang beda, ngan hayang bener. Cuma karena ingin benar, walaupun berbeda dengan orang lain, terus saja. Nah seringkali kita berhadapan itu, kadang-kadang dalam realita kehidupan ini banyak sekali ya yang kita lakukan ternyata menjadi dilema. Seperti pilih memilih, boh wali kota, boh partai dan lain sebagainya. Itu kan menjadi ya serba bingung. Ieu teh rek milih nupi benereun, rek milih nupi meunangeun. Aya nupi benereun, teu pi meunangeun. Aya anu pi meunangeun, teu pi benereun. Ya, seperti itu kadang-kadang kita berhadapan di lapangan. Oleh karena itu, inilah mengapa kita memilih Jam'iyah ini, karena Jam'iyah ini memiliki wawasan al-jamaah yang ma'ana alaihi wa ashabi dan yang mujama'atu ahlil haqqi, membela kebenaran. Oleh karena itu, di Jam'iyah kita itu ada, ya sebetulnya kalau orang mengetahui dengan mengenal, ya mengenal dan memahami struktur kelembagaan saja, orang akan melihat bahwa betul-betul ini adalah Jam'iyah yang memperjuangkan al-haq. Apa? Ya di Jam'iyah kita kan tidak ada pemenangan pemilu 2024, tidak ada kan? Tidak ada bidgar pemenangan, tidak ada. Yang ada itu justru malah ada Dewan Hisbah, ada bidgar perzakatan, ada bidgar BIM Haju. Orang ingin mendapatkan bimbingan baik haji maupun umroh, selamat menunaikan ibadah haji, ibadah umroh sesuai dengan sunnah Rasul, maka ini begini caranya, begini nawaitunya. Orang ingin agar zakatnya benar, zakatnya sesuai Quran Sunnah, infaknya juga seperti itu, ada PZU. Begitu. Jadi kita ingin agar bagaimana sebetulnya kita hidup ini, ada persoalan yang berkaitan dengan memurnikan atau mempersoalkan urusan-urusan hukum, baik itu berkaitan dengan muamalah maupun ubudiyah, ada Dewan Hisbah. Jadi insya Allah dalam rangka hirasatuddin, memelihara dan menjaga agama kita ini, tidak ada lagi. Disinilah nanti para ulama Persatuan Islam berkumpul untuk meluruskan dan menyehatkan agama kita ini. Sebab jika tidak dipelihara, tak ubahnya badan. Badan kalau tidak dipelihara, tidak dijaga, ya sakit juga. Begitu juga iman.
Dan ibadah kita jika tidak ada yang memelihara, tidak ada yang menjaga, sakit juga. Nah oleh karena itu di Jamiah Persatuan Islam itu bidgar-bidgar itu disesuaikan. Bidgar tarbiyah, bidgar sumber daya dakwah. Jadi ada bidang pendidikan, ada bidang dakwah, ada bidang jamiah. Di sini dikelola semuanya. Inilah jamiah yang berwawasan al-jamaah. Karena jamiah ini adalah berwawasan al-jamaah. Ketuanya itu ada ketua jamaah. Nah ini ada jamaah, ada al-jamaah. Kalau al-jamaah itu ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau jamaah itu di bawah PR, ranting. Di atasnya lagi cabang. Di atasnya lagi daerah. Di atasnya lagi wilayah. Di atasnya lagi pimpinan pusat. Itulah jenjangnya. Kemudian undang-undangnya ada Quran, ada sunnah, ada kide, ada pedoman, aturan, juklak dan lain sebagainya. Semua ini sepakat untuk kita laksanakan dengan metode suratun musaggaratun anil Islam wa hikmatuhul asma. Walaupun ini miniatur Islam tapi sempurna. Coba saja begitu ada yang geletuk ngantunkeun, disempurnakan oleh jamaah, dipulasara, dimandikan, dikafani, disalatkan, dikuburkan. Selesai. Sebelumnya kalau dia sakit ditengok dulu. Begitu mau sakaratul maut ditalkinkan dulu. Kira-kira kalau di negeri ini tidak ada, kita tidak menghimpun diri dengan Jamiah Persatuan Islam, nunalkinkeun saha? Nu nyalatanana saha? Nu nguburkeun anak kitu apa? Nah waktu dikuburkeun teh di komatan, di adanan, kita tidak tahu. Nu jelas mah moal ditawaan. Nya, najan di adanan moal ditawaan. Aduh, zaman kiwari teh aduh luar biasa ibu. Ibu-ibu mah kedah sabar. Bapak-bapana nya kitu kene. Sareng ari sabar teh teu aya watesna. Teu aya watesna, matak aduh hebat. Untung ada jamiah-jamiah yang memberikan semangat untuk tetap bersabar. Kamari pan teu aya minyak goreng, ih salabar we, aya nu dibeulem. Aya anu di kulum. Aya anu dikukus, disepang. Keun wae, teu aya minyak ge, aya beuleumeun. Entong hariwak, entong demo-demo, entong Bu. Keun we ari najan awis ge ari aya mah eta keur mah awis teu aya deui Ibu. Nu matak pacena teu aya minyak keun wae kapan aya sate we sate di sate. Beuleum dibeuleuh. Dibeuleuh. Aya minyak di Bandung mah Bu. Minyak aya ngan tahu tempe teu aya. Kumaha cenah itu? Aya minyak tahu tempe teu aya. Keun wae atuh asal aya lauk we. Goreng lauk teh teu seueur carios lah. Nah, da urang papan sabar. Aya tahu tempe teu aya tukang daging. Ai itu cenah. Pah cenah tukang sapi, daging sapi teu aya. Keun wae atuh tukang sapi ge atuh asal aya daging domba we. Aya daging domba, aya cenah peser ka dinya. Jadi kita mesti memang bersabar. Sabar kumaha deui atuh dah. Cing, mending sabar mending arang. Mending sabar. Jadi walaupun kita ini suratun musaggaratun anil Islam, miniatur Islam. Dari mulai lahir dibimbing ku jamaah teh.
Hari ke-7, wah, disembelihkan seekor kambing untuk anak perempuan, 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Terus ada acara dan lain sebagainya. Kemudian ada mencukur sampai gundul. Kemudian nanti semua itu ternyata kita berjamaah dan berjam'iyah. Sampai wafat itu suratun musaggaratun anil Islam wa hikmatul hasna. Disalatan oleh jamaah kita, dikuburkan juga demikian, didoakan deh. Coba kira-kira andai kata kita hidup di dunia ini tidak ada yang memetakan seperti itu, bagaimana? Beruntunglah ada ustadz-ustadz, ada sesepuh-sesepuh di sini yang memetakan seperti itu. Sulit tidak ada ambulan, udunan, jadi ambulan. Sulit tidak ada yang memberikan pendidikan tarbiyah di sini. Ada ibu persistri bikin TK, bikin PAUD. Ternyata harus dilanjutkan. Persis bikin SD, bikin SMP, bikin sanawiyah, bikin muallimin. Awalnya di Bogor ini cuma cabang Bogor. Sekarang Bogor saja sudah PD-nya 2, cabangnya bertambah. Dulu tidak ada yang namanya pesantren di sini. Sekarang pesantrennya saja ada 2. Inilah jam'iyah kita. Apakah setelah berdiri masjid-masjid dan pesantren-pesantren ini mau kita tinggalkan? Apakah aset yang kita miliki ini mau kita hengkang? Urus jam'iyah ini, pelihara jam'iyah ini. Andai kata jam'iyah ini besar, maka tentu saja kita ikut besar. Memang kita masuk ke dalam jam'iyah ini tidak bisa. Jam'iyah ini dijadikan tempat untuk mencari nafkah. Karena berjam'iyah itu tak ubahnya kita punya istri. Istri itu kan harus dikasih nafkah. Bukan istri itu dijadikan sumber nafkah. Inilah. Oleh karena itu jam'iyah dan organisasi Islam itu rata-rata. Organisasi Islam itu bisa besar itu dengan kebesaran jiwa para anggotanya. Dan tidak ada yang membesarkan jiwa anggotanya kecuali semuanya bertumpu kepada mengharap keridhaan Zat yang Maha Akbar, yang Maha Besar, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga andai kata di jam'iyah kita itu dari mulai hartanya sampai jiwanya sampai tenaganya itu dari dia terus, ternyata tidak akan ada yang mengeluh. Nah, itu meniti abdi wae, tidak. Tidak ada yang begitu. Justru orang itu akan senang walaupun dari dia semuanya. Tapi namanya tetap saja pesantren Persis. Di Lembang itu ada sebuah pesantren, namanya pesantren Ciputri. Itu semuanya, baik itu tanahnya sampai bangunannya sampai guru-gurunya itu oleh keluarga. Tapi namanya pesantren Persis. Tidak ada yang menjadi masalah. Kenapa? Karena di jam'iyah kita itu tidak akan ada yang rugi. Walaupun namanya jam'iyah Persis, tapi harta yang dikeluarkan akan jadi sedekah. Tenaga yang dikeluarkan jadi sedekah. Kesulitan dan kelelahannya jadi jihad. Meninggalnya
mati syahid. Apa yang jadi rugi? Rugi abdi mahayau itu sagelati abdi entong. Ari jadi jalma hade teh entong kapalan. Ya, entong kapalan. Kalau ada seorang bertamu sudah dikasih minum lalu dikasih makan. Setelah dikasih makan kemudian dikasih baju. Setelah dikasih baju, dikasih makan, ganti cenah baju teh tempu eta tanu teh ye, begitu. Setelah dikasih baju, kemudian dikasih ongkos. Tak ieu cenah ye keur ongkosna ka ditu pulang. Setelah dikasih ongkos, ari budak aya sabaraha hiji? Aya 5, tak ieu jang budak. Ai pamajikan aya sabaraha hiji? Hiji keneh, tak ieu jang pamajikan. Nah tuh lain nyarita 2. Ternyata semuanya dikasih. Nah itu cenah meniti. Tidak akan ada orang yang menyatakan diri sebagai wah itu meni sagalati abdi, tidak. Sebab tidak akan ada kerugian. Nah oleh karena itu tentu saja bagi kita hidup berjamaah dan berjamiah di lingkungan jamiah Persatuan Islam, mengapa kita melibatkan diri? Tentu saja bukan tanpa dalil. Bukan tanpa dalil maupun baik akli maupun nakli. Semua tentu saja akan berkelompok dan tentu saja pilihan kita jatuh ke sini karena jamiah ini berwawasan al-jamaah dan senantiasa berpegang teguh kepada ma ana alaihi wa ashabi dan mempunyai metode suratun musaggaratun anil Islam wa hikmatuhul asma. Kita wafat dengan diurus melalui jamiah ini sempurna dan tidak ada kekurangan. Untuk itulah kita berani membawa anak, membawa istri, hayo di dia. Kenapa? Karena kita tahu kesinilah memang arahnya. Karena tanpa kita yakin kita tidak mungkin membawa anak dan istri ke dalam jamiah ini. Nanti akan berkembang. Bagaimana dengan pilar-pilar al-jamaah itu? Apa saja al-jamaah itu? Nah ini nanti kita kupas lagi. Bahwa al-jamaah itu tentu saja ada pilar-pilarnya. Satu ada umat, yang kedua ada imamah, yang ketiga ada syura, dan yang keempat itu ada taat dan baiat. Ini nanti merupakan satu pembahasan tersendiri. Umat kita ini seperti apa? Bagaimana karakteristiknya? Lalu kita harus bagaimana? Mungkin itu dalam pembahasan yang lain. Barangkali itu saja supaya dialognya lebih banyak. Barangkali kita akhiri dulu dan kita akan lakukan tanya jawab. Terima kasih. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Kiai Haji Dr. Anas yang selaku bidang jamiah pimpinan Persatuan Islam yang sudah memaparkan apa itu jamiah, apa itu al-jamaah, dan tentunya kita sebagai anggota Persatuan Islam khususnya para taskin yang ada di Bogor Utara, PD dan istri dan juga pemuda-pemudi pasti membutuhkan pemahaman-pemahaman terkait masalah ini. Maka insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab. Nanti mungkin nanti akan beri saya kesempatan dari versi versis itu dua ya. Sesuaikan dengan waktu saja karena acara kita ini dijadwalkan sampai selesai pukul 11.30. Mudah-mudahan waktunya bisa cukup. Untuk itu silakan kalau ada pertanyaan. Mungkin saya akan ambil dulu dari versis ya. Nanti insya Allah langsung ke versis kepada Bapak Ustaz Yari yang akan memberikan dulu. Silakan. Alhamdulillah atajul mu'minin wa bi inayatihi wa taufiqihi hadithun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Yang kami hormati Ketua Bijam Haji Uus Nanggoda, yang tidak asing lagi bagi saya dan kawan seperjuangan, cuma beliau atasan saya dari tahun 90. Kemudian juga yang kami hormati Bapak Ketua PD, Ketua PC, dan Ketua PSIS. Menarik tadi apa yang disampaikan tentang kejamian. Saya akan bicara perspektif lain dari soal jamiah. Tapi beberapa kali tadi, lebih dari 11 kali ya, disebutkan tentang M. Nasir. Ini tokoh ini memang unik dan menarik, sudah menjadi pahlawan nasional. Saya ingin menyampaikan satu hal. Kalau ada ustadz yang berceramah di mimbar mengatakan bahwa kaitan dengan ormas dan juga orgol, bahwa sekarang kita tidak perlu percaya dengan orgol, semuanya di Senayan itu seperti robot. Akan tapi saya kaitkan dengan Majelis Syuro Muslim Indonesia, Mas Yumi. Saya melihat satu persatu tokoh-tokohnya itu tidak ada satupun yang dipenjara karena korupsi. Siapapun orangnya. Jangankan Muhammad Nasir yang memang idola kita dan juga dari internal Persis, termasuk Kiai Haji Yunan Nasution, Buya Hamka, kemudian Prawoto Pamungkusumo, semuanya dipenjara bukan karena korupsi, tapi karena mempertahankan ideologi. Oleh karena itu ada semacam penurunan kualitas sekarang ini, dari mulai orde lama terguling, kemudian orde baru muncul. Walaupun orde baru tidak banyak yang ditangkap karena dilindungi oleh Pak Harto. Dari orde reformasi sampai orde sekarang ini, itu semua tidak ada satupun tidak luput. Orpol itu semuanya terlibat di penjara karena korupsi. Pertanyaan saya kepada Pak Kiai, apa yang menyebabkan? Apakah ini karena moralitas kita atau akhlak kita? Atau kita berjamiah ini hanya sebagai mencari makan di jamiah? Itu istilah di Muhammadiyah. Nah, ini tolong juga bukan kejamiahan yang terus juga memang tidak paham, tapi hanya saja harus ada uswah dari pucuk pimpinan di atas. Jangan justru hedonisme yang terus dipamerkan sehingga ekonomi tidak diangkat, akhirnya terdesak oleh kebutuhan-kebutuhan tertentu sehingga moral dan akhlak diabaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah teladan dari seorang founding father Persatuan Islam. Bapak Muhammad Nasir itu adalah sosok seorang Perdana Menteri pertama di Indonesia, dan kalau tidak salah saat beliau wafat itu tidak punya rumah. Beliau tidak punya rumah. Banyak yang mengidolakan kepada beliau, bahkan yang mengaku tidak segan-segan saya murid beliau, tapi kesederhanaannya tidak muncul pada orang yang mengaku murid beliau. Kalau tidak salah, sempat beliau di saat memakai jas itu sebagai seorang Perdana Menteri, jasna tatamalan. Jasna tatambalan. Bahkan perkakas-perkakas rumah tangganya itu beliau memilih membeli yang second ketimbang yang yang baru itu. Jadi amat dan sangat sederhana sekali. Ya. Karena bagi beliau itu adalah prinsip wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah engkau lupakan bagian engkau di dunia ini.
Jadi kalau bukan bagiannya, beliau tidak mau mengutak-ngatik dan tidak mau memakai yang bukan bagiannya. Karena itu hukumnya haram bagi beliau. Sehingga ketika beliau itu masih jadi Perdana Menteri, ke istana itu pakai Mercy. Begitu beliau pensiun, pulang pakai beca. Tapi coba pejabat sekarang, ada tidak yang demikian? Tapi tentu saja ini berlaku bukan untuk orang luar saja, termasuk pejabat-pejabat di kita. Oleh karena itu Al-Ustadz Kiai Haji Aceng Zakaria sering mengungkapkan, di jamiah kita itu ketika menjadi ketua tidak otomatis di depan, dan jadi anggota tidak otomatis di belakang. Karena yang paling mulia itu di antara kita itu tentu saja siapa di antara kita yang paling banyak fastabiqul khairatnya. Bisa jadi ketua umum tidak lebih mulia ketimbang seorang anggota. Karena anggota lebih banyak amalnya ketimbang ketua cabangnya, ketimbang ketua daerahnya, ketua wilayahnya. Oleh karena itu hanya fastabiqul khairatnya. Jadi yang dilihat itu bukan datang dengan kendaraan apa, tapi yang dilihat itu dia berapa zakatnya, berapa infaknya, berapa sedekahnya. Datang pakai Mercy, masukkan uang ke kotak saja cuma 5.000. Lebih baik datang pakai motor, masukkan 100.000. Jadi inilah yang kita hormati, kita muliakan itu, inna akramakum indallahi atqakum. Banyak sekali atau tidak sedikit saat sekarang itu orang selalu saja ingin berbeda pendapatan. Karena ingin berbeda pendapatan, akhirnya dia itu berani berbeda pendapat. Asalnya dia tidak berani beda pendapat, tapi hanya karena ingin berbeda pendapatan, akhirnya berani berbeda pendapat. Nah, tentu saja dalam persoalan-persoalan seperti ini, di saat-saat sekarang ini, memang kita perlu waspada, perlu hati-hati. Hanya orang-orang yang tidak tergiur dengan pesona kehidupan dunia yang akan selamat, ya, akan selamat. Maka dengan demikian, ya kita tidak perlu mencari tokoh-tokoh yang lain. Ternyata di kita pun sosok Bapak Muhammad Nasir itu adalah sosok yang membesarkan, bukan mengkerdilkan, membesarkan jamiah dan tidak mengkerdilkan jamiah. Mengapa seringkali ya warga jamiah kita ini banyak dilirik oleh jamiah-jamiah yang lain? Karena memang bisa jadi warga jamiah kita ini sangat meneladani terhadap tokoh-tokoh pejuang-pejuang masa lalunya. Dan semua itu dilakukan oleh para tokoh kita terdahulu. Buya Sultan Mansur ketika diminta oleh Bung Karno untuk menjadi penasihat presiden, mohon Buya untuk menerima sebagai penasihat presiden. Kata Buya, siap dengan syarat satu saja. Apa Buya? Saya kalau mau jadi penasihat presiden tidak boleh digaji. Tidak boleh digaji. Sebab bagaimana mau menasihati kalau dia digaji? Tapi kalau sekarang seseorang diberi tugas untuk menasihati, sekarang justru malah penasihatnya mengatakan wani piro. Kan begitu. Nah, dengan itulah barangkali kita akan meneladaninya. Mangga silakan yang lain.
Idealnya berjamaah itu kita harus melibatkan seluruh keluarga kita Ustaz. Ketika kita di persatuan Islam, ajak istri kita untuk masuk dan sistem. Ketika kita punya anak remaja, ajak pemuda dan pemudi untuk masuk pemuda dan pemudi persis. Dan ketika punya anak yang seusia sekolah, masukkan ke usia ke pendidikan yang ada di Jamiah Persatuan Islam. Idealnya seperti itu. Namun kenyataannya Ustaz, ada yang orang tua enggan memasukkan putra putrinya ke pendidikan di Jamiah Persatuan Islam. Bahkan enggan memasukkan pemuda dan pemudinya untuk aktif di Jamiah Persatuan Islam. Fenomena seperti ini, solusinya seperti apa Ustaz? Betul. Fakta di lapangan ada yang seperti itu. Tapi nanti dia akan terasa pada saat ketika seorang yang dia hanya persis sendirian, istrinya, anak-anaknya tidak ikut. Apa yang terjadi? Begitu dia wafat, bingung. Mau diurus sama siapa? Ternyata keluarganya minta diurus sama yang lain. Begitu kita mau mengurus, diurus sama yang lain. Padahal sosok dia ini adalah sosok seorang yang militan di Jamiah. Tapi karena dia mengerti sendirian, akhirnya tercampuri dengan perkara-perkara bid'ah juga. Begitu selesai dikuburkan, ada kendurian. Kalau seandainya mengerti sendirian, bagaimana si Anu wafatnya, bagaimana? Ternyata ada ini, ada ini, ada ini. Nah, jenazah itu etetepan tokoh di urang nyawayahna we. Kenapa? Karena dia mengerti sendirian. Tidak membawa dan tidak mengajak anak istrinya dan seluruh keluarganya. Akhirnya seperti itu. Begitu juga ada kita punya anak disekolahkan kepada yang lain. Begitu dia pulang dari pendidikannya, dia hantam pendirian kedua orang tuanya. Dan kalau seandainya mereka di dalam keluarga berbeda pendapat, berbeda juga ijtihadnya, maka tentu saja jangan salahkan yang lain. Salahkan saja diri sendiri. Kadang-kadang suka menyalahkan Jamiah, macam itu persis teh. Anda yang salah, persis kok yang disalahkan. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, idealnya memang demikian. Jika kita yakin bahwa disinilah kita menemukan kegembiraan, kebahagiaan, kelezatan berjamiah, berimarah, anak istri kita juga ingin mereka itu berimamah, berimarah, berjamiah. Seperti itulah barangkali. Oleh karena itu, ya berpikirlah dari sekarang. Sampai saat ini kita harus berquran dan bersunnah itu jangan sendirian. Aya nu ibu persistrina carogenan teu pan kitu. Akhirnya yaitu begitu saat-saat mengalami hal-hal yang seperti itu ada kesulitan gitu. Dan kalau terjadi kesulitan nyawayahna we sanes jamaah persis anu teu nulungan tapi kumaha atuh. Begitu. Mangga. Baik, dua pertanyaan lagi dari PCC. Silakan ada Ibu Nipalian dan juga terima kasih atas waktunya. Ustaz, saya mau nanya tentang sikap persis dalam menyikapi masalah yang terjadi dalam masyarakat. Kalau yang saya rasakan, persis selalu terbelakang gitu dalam menyikapinya, gitu. Seperti kasus kemarin ucapan nah gitu ya, atau lain-lainnya gitu ya. Apakah itu termasuk siasat tidak persis atau bagaimana Ustaz? Karena kadang-kadang kami di bawah suka menunggu respon dari PP gitu ya Ustaz. Yang saya tanyakan apakah
memang dalam setiap memutuskan suatu keputusan itu harus melalui musyawarah yang panjang. Ya. Itu saja. Terima kasih. Ya. Mangga hiji. Terima kasih. Langsung saja ya. Apakah ada bentuknya seorang anggota PSIS atau PSIS mengikuti kajian di luar PSIS dengan asumsi menangkap wawasan? Ya. Bagus ini pertanyaannya, semuanya juga ternyata memang harus diadakan tanya jawab berkaitan dengan persoalan kejamiahan. Yang pertama berkaitan dengan respon dan sikap PP Persis terhadap persoalan-persoalan yang berkembang, baik itu perkembangan sosial dan politik. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa perkembangan sosial politik yang bersifat nasional itu dipegang oleh pimpinan pusat. Nanti perkembangan yang berkaitan dengan sosial politik di provinsi itu tanggung jawab pimpinan wilayah. Berkaitan dengan perkembangan sosial politik di daerah atau di kabupaten kota itu tentu saja kewenangan pimpinan daerah. Di kecamatan ada pimpinan cabang. Nah, berkaitan dengan persoalan yang berkaitan dengan perkembangan sosial dan politik nasional, memang kita sering dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang ditunggu oleh umat itu responnya. Bagaimana Persis itu merespon? Ada kalanya Persis itu diam, ada kalanya Persis bersuara. Kapan Persis harus bersuara? Kapan juga Persis itu harus diam. Begitu. Dan itu diamnya pun adalah suara, cuma suaranya diam. Diam itu pun adalah sikap, cuma sikapnya diam. Seperti sekarang, Ustadz, bagaimana sikap Persis tentang penundaan pemilu? Begitu. Memang ada wawancara dari katakanlah wartawan kepada salah satu di antara tashkil pimpinan pusat. Ingin tahu bagaimana Persis itu sikapnya. Ada yang mewawancara kepada salah satu tashkil. Akan tetapi karena kita sudah tahu bahwa ini bukan sesuatu persoalan yang mudah untuk berubah. Kalaupun kita bersuara, itu akan menambah gaduh. Tinimang namahan ganeng, teh aya jalmi ganeng, ganeng, jadi ganeng keneh manehanana. Jadi seperti itu Bu, kadang-kadang ya. Oleh karena itu pada waktu Jumat, siapa yang mengatakan bahwa ia menyuruh untuk diam, maka itu lago. Kan itu ada pelajaran juga dari Nabi SAW. Jadi kapan kita bersuara? Kapan kita tidak? Tidak bersuara pun itu adalah suaranya dan sikapnya. Oleh karena itu, ya kita ikuti saja karena itu adalah bagian dari tanggung jawab kami di pimpinan pusat. Adapun seluruh jamaah dan anggota Persatuan Islam menimba ilmu itu dari manapun silakan. Kita tidak membatasi menimba ilmu. Ilmu itu luas. Silahkan. Tapi tentu saja ilmu dari jamiah kita justru malah tidak dibaca literaturnya. Literatur batur digugulung. Akhirnya berbeda dengan sikap jamiah kita. Literatur dari kita malah dibiarkan. Tanya jawab, soal jawab ahasan tidak dibaca, tapi sebuah ya katakanlah lembaran Jumat dari sebuah yang dikeluarkan terbatas hanya 4 lembar digegiwing geuning ieu cenah kieu digening ieu kieu anu ieu dibaca henteu tuh hayah we ieu digulung. Selalu saja ingin berbeda. Nah,
jangan disalahkan apabila ada anggota yang seperti itu. Coba ini bagian dari adab berjamaah dan berjam'iyah kita itu, apakah suara jam'iyah kita ini dibaca atau tidak? Saya yakin bahwa kita tahu majalah yang paling tua di Indonesia itu adalah majalah kita, majalah Risalah. Majalah Risalah itu adalah majalah tua, paling tua, usianya 60 tahun. Di saat majalah-majalah yang sekarang sudah tidak ada lagi. Majalah Umat sudah tidak ada. Majalah ya Hayatul Islam jadi Mautul Islam. Ada. Majalah Paji Masyarakat dan sebagainya sudah tidak ada lagi. Al Muslimun saja yang memang punya kita pun ingin bangkitkan lagi nanti ke ustadz-ustadz yang ada di Bangil itu. Tapi sekarang majalah dakwah Risalah, bahkan Iber pun sudah muncul lagi. Bagi ibu-ibu yang sono rindu dengan bahasa Sunda, wah ibu kareueut pokoknya mah belajar lagi bahasa Sunda. Saya termasuk orang tua yang tidak mau anak itu dengan bahasa Indonesia, karena kasihan lahir di Bandung tidak tahu bahasa Sunda dan rasa-rasanya akan kehilangan budaya Sundanya begitu. Tiba-tiba saja anak, mama, aku pengen beol. Aduh, orang Sunda mah asa tara kitu dah. Asa tara kitu orang Sunda mah. Makanya daripada kalimat itu muncul, tos we. Bu, ieu barudak urang didik ku bahasa Sunda we. Maka bahasa Sunda. Begitu anak saya di SD-nya itu bahasa Sunda, banyak ibu-ibu yang kagum, cenah resepnya bahasa Sundana. Itu sampai begitu. Nah inilah, sekarang itu Iber sudah muncul lagi dan Risalah juga dilanjutkan. Mudah-mudahan di Bogor ini nanti kita cek dengan ketua daerah, pimpinan daerah, apakah Risalah dan Iber ini juga menyebar di Kabupaten Bogor dan Kota Bogor. Insya Allah dengan dua ini kita bisa terbina, bisa terpelihara dan terjaga hidup berjam'iyah, berimamah dan berimarah. Oleh karena itu, ya silakan mencari wawasan seluas-luasnya, tapi tentu saja tidak mengabaikan apa yang selama ini dijadikan pedoman. Barangkali itu saja. Terima kasih karena tidak ada lagi. Sekian saja, aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Kiai Haji Dr. Komus Endrohian yang sudah memaparkan terkait kejadian apa yang harus kita lakukan. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada pimpinan daerah Kota Bogor dan Taskil juga otorumnya, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada pimpinan cabang Bogor Utara yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Yang mudah-mudahan semua ini ada manfaat buat kita semua agar kita bisa mengamalkan dan ilmu yang sudah beliau paparkan. Sebelum kami tutup acara ini, ada permintaan dari PDFU KL Kota Bogor. Satu, yang kedua adalah ada layanan anggota baru untuk profesi nanti dari PDFU KL Kota Bogor bahwa pada hari ini akan menyerahkan Al-Quran tafsir Al-Quran saat itu kepada pimpinan wilayah, pimpinan daerah atau yang mewakilinya untuk maju ke depan, ya, untuk menerima tafsir Al-Quran dari PDUKL, dan juga dari pimpinan cabang Persis Bogor Utara. Silakan masuk maju salah di sini. Juga untuk pemuda Persis Bogor Utara silakan maju, dan juga untuk Kipadani silakan. Dan kami persilakan kepada PDUKL untuk memberikan Al-Quran tafsir Al-Quran. Pada yang tadi saya sebut dari PD Kota Bogor, Presiden Bogor, maka siapa yang mewakili dari PCPS
Tara. Tara, lalu Hima, ada Himanya? Yang dari di sini aja Pak. Sini. Ya, betul sini. Oh, di sini biar kelihatan. Baik. Ini ada kita dulu. Ya, ya, PC Utara. Pak, untuk PD Pemuda ya, PD Pemuda Kota Bogor. Silakan. Digeser ke sini Pak. Biar mau jadi. Dan mohon maaf sekali lagi nanti kepada dari CCSD kalau ada pembayatan anggota baru itu tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu ya.